kira-kira kita ada Gen Z ya dan milenial itu persiapan untuk menjelang pensiun itu gimana harusnya gitu? Pada saat mereka usia tua atau masuk masa retirement, mereka cukup dana yang mereka butuhkan secara reguler untuk menjalani masa tersebut. Iya. Jadi buat saya adalah knowledge itu menjadi penting sebelum kita make any decision, terutama terkait dengan investment. Apalagi ada impact risk yang harus kita pertimbangkan. Karena gitu. jujur ya, saya nggak tahu nih, Maria sadar nggak sih jujur kalau Mami lihat anak-anak sekarang nih lebih kepingin wah kripto, karena temen-temennya udah melakukan itu, benar nggak sih Mar? Kalau untuk kripto sendiri, jujur aku kan belum terlalu paham. Betul. Jadi kalau misalnya belum aku pahami secara baik, belum berani. Betul. Jadi dipelajari dulu. Misalnya lebih aman nabung di bank, ya udah di bank dulu. Gitu. Betul. Jangan sampai kita FOMO aja nih, lihat teman kita main kripto, oh kita juga. Jadi ikut. Bagus dong ya. Bisa jadi kita jadi itu buat saya itu adalah rem gitu loh. Iya. Maria itu kan udah mulai aware gitu loh bahwa Iya. I don't know anything about Iya. this. Yes. Dan kemudian mau coba-coba gitu kan. Coba-coba pakai uang sendiri hilang kan rugi gitu loh konteksnya. I know that is one ya orangnya yang aku tahu pastilah ya ininya. Dia tutup loh perusahaan kriptonya, dia baru buka tapi nggak jalan dia tutup. Ya maksudnya kalau dia bentuknya perusahaan kan different ya. Ini maksudnya kita bicara terkait dengan individual deh. Yes. Nih gitu kan, generasi Y, dia akan punya akses informasi yang luar biasa. Nah, sortir informasi itu sehingga kita bisa dapat knowledge yang cukup, kemudian make decision. Salah nggak di kripto? Enggak juga sebenarnya. But you have to know the things itu sebelum ada nyebut. Yang disayangkan lagi ya ada juga anak-anak yang ambil pinjol nih buat beli begituan. Nah itu bahaya tuh. itu bahayanya berlibat-libat tuh. Gali lubang tutup lubang. Iya. Tuh. Mending Itu kalau bahaya. lubang yang ini ketutup nggak juga kan itu. Nggak juga. Tapi Dia nggak dapat it is- untung juga. Dia punya di sini lubang yang baru, tapi di sini jadi lubang yang lama nggak ketutup But juga. that Nah, ini is yang- happen loh. Oh ya. That's why digitalization ya kayak pisau. Iya. Di satu sisi itu sangat tajam dan bisa mengakibatkan financial ruin, maksudnya ke problem secara finansial, tapi di sisi lain juga bisa menjadi benefit gitu. Jadi makanya akhirnya financial literacy, pemahaman mengenai keuangan itu menjadi hal penting. Nah itu yang pertama, Mbak. Nah yang kedua terkait dengan retirement adalah tadi yang Mami bilang mengenai health, mengenai kesehatan. Nah ini juga menarik, finding terkait dengan kesehatan. Gen Y, Gen Z itu melihat kesehatan itu bukan hanya jasmani. Menarik. Ini hasil survei, hasil studi. Mereka Apa yang dia lihat? jadi kalau kalau dulu kita kan wah pokoknya sehat Iya. jasmani gitu kan. Buat mereka rohani, jasmani, mental, jiwa itu harus sehat semua, Mi. Iya benar. Bener nggak? Wellness itu bukan hanya health terkait jasmani, Mi. Nah buat mereka itu isu. Makanya orang-orang muda itu program-program wellness itu wah, banyak diikuti anak-anak muda. Jadi bukan hanya sehat secara jasmani, tapi secara jiwa juga. Makanya mereka ikut program-program healing. Itu dia, Be. Nah itu yang dulu kita mungkin nggak kepikiran. Dikit-dikit healing. Betul gitu kan? Sesuatu hal yang itu akan merubah konsep terkait dengan health nih ke depan. Ini Iksan nih, ini otak tua nih ya. Jadi untuk health yang Mami bilang kita pikirkan untuk pension, itu buat mereka itu global ya. Lebih luas lah nih, lebih luas. Ya di satu sisi jasmani udah pasti gitu, Iya. gitu ya. Tapi di sisi yang lain lebih ke jiwa nih, mental health. Wah itu Itu isu yang menarik tuh buat Iya. teman-teman Gen Z. ya Gen Z dan Gen Y. Karena memang Dulu- banyak yang sakit sih anak sekarang. Iya sebenarnya Sakit kita apa juga nih, dulu Mi? enggak, sebenarnya di kita dulu mungkin juga banyak nih. Cuman nggak aware nggak aja. nggak aware aja. Karena medianya Iya, Dan kita nggak orang aware. yang bicarakan soal isu mental health. Kalau Iya. sekarang kan orang-orang lebih
lebih terbuka, Betul. dibicarain. Dulu mah dipendem aja, taruh di kamar ujung, dikunciin sama keluarga gitu loh. Mami Kalau kan sekarang pagi, enggak, mereka nyuarakan. Pagi Mami kalau pagi nih duduk buka tuh TikTok mau dengerin si Iwet and Dave Hendrik. Tapi hari ini gue lihat kagak ada. Ada tau nggak muncul. Kalau lo deket orang yang punya NPD, mendingan lu jauh-jauhin deh. Lo jangan deket-deket aja sama dia. Nah ini sekarang kan seperti Maria bilang ya, sebenarnya mungkin NPD juga dulu ada ya. Oh iya. Pasti ada, Mi. Pasti Cuma ada. Nggak sadar. Cuman gitu. kita dulu kan ya udahlah. Gua dulu bego gitu kan segala macam, tiba-tiba murung gitu segala macam. Lu sana, udah sana, masuk kamar gitu loh. Mungkin dulu tuh ada teman yang nyebelin, ya udahlah. Iya gitu kan. Kalau sekarang kan NPD lah apalah. Betul. Gitu. Karena media sosial itu kan jelasin ini orang NPD kayak gini. Kayak Akhirnya begini, kita ngelihat karakter orang ini. Ya, benar, dia benar, kena NPD. itu. Jadi dia kena itu. Jadi kalau kita bicara health itu salah satu hal juga yang harus menjadi pertimbangan buat teman-teman ya, terutama generasi Y, generasi Z gitu ya. Mereka tuh expect bukan hanya asuransi terkait dengan proteksi untuk kesehatan aja gitu loh, tapi lebih luas dari itu. Iya, gitu benar. loh. Sehingga mengalokasikan untuk kebutuhan itu menjadi hal penting buat mereka gitu. Iya. Jadi pola strateginya bisa sangat berbeda nih sekarang gitu loh, kita ngelihat. Dulu mungkin buat kita ya punya asuransi kesehatan is enough. Karena gini, ada kebetulan keponakan ya yang dia kena CA kan ya. Nah terus kan kemarin juga Mami kan ada juga di Tabening ya. Terus jadi di dalam grup tuh kita membahas gitu. Jangan sampai, nah ini untuk keponakan-keponakan yang masih seumur Maria, ada yang milenial, mereka bilang ya jangan sampai kita tuh kena ini CA, karena itu juga dari luka batin bisa, dari inner bone, apa itu. Jadi ikut lalu healing program. Supaya lu gak kayak si tante, katanya, maksudnya it is not like me gitu. Oh my God. Nah, terus dia pikir, iya bener ya. Terus mereka malah bilang, tante ikut aja tuh healing di mana tuh. Jadi tante tuh sembuh beneran. Tante kan masih ada kan? Emang gue masih ada, masih dalam pengobatan. Ya bener ya nih anak-anak ya ikut healing. Dan mereka kasih tahu healing kelasnya tuh apa-apa gitu. Ya itu mungkin yang ya, you bilang healing tadi, program itu yang sekarang itu jadi hype gitu kan. Yes. Ya anak-anak muda segala macam gitu loh. Jadi is totally different ya. Dulu kalau kita bicara health ya jasmani aja kita bicaranya gitu loh. Nah Sehat. itu berkaitan kalau kita dengan pensiunnya tuh gimana tuh Ihsan dengan ini? Ya kan kalau kebutuhan itu kan secara finansial ada kebutuhannya dong. Oh iya benar. Betul nggak? Kalau sakit masuk rumah sakit, ada uang ada loh, duit, uangnya ya. ada nggak, proteksinya ada atau nggak? Kalau punya asuransi, kalau nggak gimana? Pasti dari kantong sendiri. Ini kan harus bicara terkait itu. Nah, kalau misalnya cuma bicara health, tapi kalau kita bicara generasi, betul. Ini kan isu yang juga menarik gitu. Betul loh. Makanya di hasil studi yang tadi saya sampaikan bahwasanya Gen Y itu melihat bukan hanya income regular di saat mereka masuk masa pensiun, tapi sesuai dengan lifestyle yang mereka inginkan. Sehingga itu relate nih dengan health-nya nih. Kalau kita bicara sesuai, ya tadi healing program juga harus ada nih masa tua. Butuh ini lagi nih. Harus ada duitnya. Iya dong. Iya. Gitu kan? Nah, hal-hal seperti ini ya kita bicarakan sekarang supaya apa? Aware nih kita nih. Nanti ke depan ada nih kebutuhannya gitu. Betul juga sih. Kemarin ada satu kelompok ibu-ibu yang tidak muda lagi pergi ke Thailand for healing. Tapi itu duit ya. Duit banget itu. Iya loh. Enggak, maksudnya gini loh. Yang harus diperhatikan bahwasanya ada financial impact. Yes, betul. Nah, kalau kita bicara financial impact, sekarang kan bagaimana merencanakannya supaya financial impact tadi tidak membuat kita jadi
secara mental malah terganggu, waduh malah stres segala macam, bisa menimbulkan cancer dan lain sebagainya gitu kan konteksnya gitu loh Mi. Sehingga kita perlu melakukan tadi perencanaan ini dari saat kita masih sekarang produktif. Nah bagi adik-adik nih generasi Y, generasi Z, you have the time tadi yang saya bilang. Invest sekarang dari income yang Anda terima. Oke, buat misalnya healing, buat apa, buat jalan-jalan, fine. Tapi sisihkan sebagian untuk your future. Terutama terkait dengan kebutuhan masa pensiun, kebutuhan nanti pada saat kita akan menjalani di mana kita nggak lagi produktif. Nggak lagi produktif itu bisa isunya bisa banyak nih. Bisa sampai usia pensiun. Ya, tapi bisa juga kita dipaksa pensiun. Bisa nggak? Betul, pensiun muda ya. Kalau pensiun muda kan pilihan, saya mau pensiun muda Mi. Bagaimana kita dipaksa pensiun? Ke pensiun muda bukan cuma pilihan, Iksan. Kalau misalnya in your age tiba-tiba kena sakit disuruh. Nah, itu dia isunya. Pensiun muda. Pensiun muda, tiba-tiba terserang penyakit, stroke segala macam, you cannot work anymore. Nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Nggak bisa melakukan apa-apa. Dan kalau bisa terbatas isu. Nah, kalau udah seperti itu, you have no choice. Solusinya gimana tuh Pak? Nah makanya proteksi asuransi itu menjadi salah satu hal yang penting gitu loh. Ya selain kita bicara investment, kita juga harus bicara terkait dengan asuransi protection. Apalagi di masa-masa kita produktif. Tapi nggak semua asuransi juga bisa menerima udah baby boomers, Iksan. Oh enggak, ini kan Gen Y, Gen Z. Oh ya. Kan buat mereka nih sekarang, kalau kita udah ketinggalan Mi. Betul. Udah kelewatan Mi. Nah, mereka juga harus bikinkan sampai mereka usia berapa stop insurance-nya kan. Nah, dari stop itu mereka harus punya uang untuk melanjutkan manage dia punya keuangan untuk ininya. Nah, itu penting banget itu. Jadi sebenarnya ada antisipasinya terkait dengan protection gitu ya. Bahwasanya dia memprotek financially-nya. Bukan sakitnya, ya sakitnya kitanya yang harus tadi. Yang wellness kitanya yang harus lebih aware. Exercise regular, ini segala macam. Sehingga dari situ, oke kita jadi lebih sehat. Tapi kalau terjadi, ya, misalnya beberapa waktu yang lalu teman saya, kalau saya bilang olahragawan. Oh iya. Nggak ada olahraga yang nggak dia jago. Mau sepeda, berenang, lari, main golf, jago. Tiba-tiba lagi main sepeda, stroke, jatuh tiba-tiba. Lagi main sepeda nih sama teman-temannya, jatuh. Untung dekat Siloam. Langsung dibawa. Sempat dibawa, sempat tertolong. Tapi kondisinya nggak bisa lagi normal seperti biasanya. He survival, but needs basically dia nggak lagi produktif. Ya untungnya dia punya bisnis nih teman saya. Jadi dari bisnis ini di-maintain, sekarang istrinya yang in charge. Gitu. Nah pola yang kayak gini banyak sekali kejadian. Jadi bukan berarti bahwa kalau sehat, panjang umur. Kita nggak pernah tahu kalau kita bicara usia gitu. Betul. Jadi mengantisipasi potensial risk itu menjadi hal penting. Nah makanya kenapa perlunya asuransi. Nah ya, pada saat muda you have to get it. Kenapa? Masih murah. Kalau mami sekarang beli asuransi ditolak. Mahal banget. Mending kalau cuma mahal Mi. Ada. Ditolak Mi. Masih ada. Ya ekstra premi betul nggak Mi? Iya benar. Tapi gitu kan? mahal banget. Betul mahal gitu banget. Gitu. Now the time. Jadi kita harus melihat bahwa kita punya kebutuhan-kebutuhan ini and strategi yang bisa kita bangun secara reguler seperti apa. Dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih baik lah ke depan secara finansial. Betul. Jadi Maria, that you know how to do it and what to do it. Yes, I know. Oke, jadi belajarlah, masih muda itu masih bisa belajar banyak. Kalau zaman Mami terbatas. Ya? Terbatas. Zaman Pak Iksan, ya? Zaman Mami lebih terbatas, tapi zaman Pak Iksan terbatas tapi masih internet bisa, udah mulai available lah. Ya. Internet udah mulai available. Kalau Mami dulu gimana coba tahun 70-an begitu? Betul. I'm starting work tahun 76 lah, 77 loh. Kamu masih di awang-awang. Belum ada dia. Betul. Nah,
Tapi kan ya, tapi I'm really thankful ya, in my age aku masih bisa seperti ini. Aku masih bisa menjalani. Ini kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman, dia bilang kita masih oke loh. Ini begitu banyak teman yang sudah meninggal ya. Tapi ada beberapa yang masih kita ternyata masih produktif. Dan kenapa juga Chan ini kenapa ada big idea, because I concern to the millennial and to the Gen Z ya. Right. Karena kan nantinya kan negara ini mereka yang menjalani, bukan kita lagi. Berapa tahun lagi sih? Kita kan nggak hidup 200 tahun atau 100 tahun. Lah. Ya kan gitu. Jadi itulah. Baik San, I'm really thankful loh bisa ngobrol, bisa diskusi panjang lebar begini gitu. Dan kita butuh banget support dari teman-teman financial planner, FPAI dan FPSB untuk program ini tetap berjalan, karena program ini pasti kita butuh teman-teman yang seperti kalian. Siap. Kalau aku kan bukan siapa-siapa ini. Tanpa kalian yang mensupport kita nih bukan siapa-siapa dan big idea mungkin nggak akan jalan gitu. Jadi saya tuh selalu bicara dengan teman-teman ya, tolonglah kita disupport untuk supaya ini berjalan dan mengedukasi anak-anak seperti teman-temannya Maria gitu. Ya Mar? Iya betul. Ini gimana sangat membantu menurut ya program pendapat Big Idea kamu? ini. Ya sangat membantu. Sangat membantu. Iya. Dan keterangannya Pak Iksan juga ya semoga mudah dicerna sama teman-teman saya dan saya sendiri ya. Oke. Jadi kita ini ya Mar, kita akan ngundang lagi nanti yang teman-teman Pak Iksan yang lain ya. Boleh ya Pak, berarti nanti kita ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Semoga perbincangan kali ini dapat menginspirasi anak-anakku yang tercinta, milenial dan Gen Z. Untuk menginformasikan berita ekonomi ini, kunjungilah program kami dan bisa membuka www.kabarbursa.com program Big Idea Chuan Gen. Oke? Saya Mami Jane dibantu oleh Maria, pamit sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Oke, bye-bye.